Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari pagi hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa kekuatan yang berasal daripada Engkau akan memenuhi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk kami boleh menerima firman-Mu dan diberkati oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari bersama-sama dengan saya membuka di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga. Kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak Ibu Saudara, pasti punya ini di rumah. Ya, Bapak Saudara tahu ini? Ya, sabun ya, dengan berbagai merek yang Bapak Ibu Saudara pakai di rumah. Ini adalah sabun. Bapak Ibu Saudara tahu apa fungsi sabun? Pastinya Bapak Ibu Saudara tidak akan tahu fungsi sabun ini kalau Bapak Ibu Saudara tidak memakainya. Betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya sabun hanya diletakkan di rumah begitu saja, pasti Bapak Ibu Saudara tidak tahu apa fungsinya. Bapak Ibu Saudara akan tahu fungsi sabun ini kalau Bapak Ibu Saudara memakainya. Betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan kita punya iman. Amin. Bapak Ibu Saudara punya iman. Tetapi kita tidak akan tahu betapa besar kekuatan iman kita. Kita tidak akan pernah tahu betapa hebatnya iman kita kalau kita tidak menggunakan iman itu. Kita boleh punya iman percaya kepada Yesus, tapi kalau kita tidak menghidupi firman itu, menghidupi iman kita, maka kita tidak tahu bukti iman kita itu seberapa besarnya. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ada 3 ayat yang sudah kita baca tadi, itu dilatar belakangi oleh kisah yang dialami oleh penulis kitab ini, yaitu seorang nabi yang bernama Habakuk. Kalau Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya membuka di pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, itu merupakan pergumulan dan keluhan daripada Nabi Habakuk pada saat itu, melihat dan menyaksikan keadaan bangsanya. Mari kita akan baca Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nabi Habakuk itu menyerukan keluhan dan pergumulan yang dia lihat pada saat waktu itu. Mengapa? Di mana pada saat waktu itu bangsa Israel sedang ditindas oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan sesungguhnya mengambil bangsa-bangsa yang di luar daripada Israel yang tidak mengenal Allah untuk menghukum Israel yang tidak setia. Tetapi mungkin karena lama Habakuk melihat betapa sengsaranya bangsa Israel, betapa menderitanya bangsa Israel, sehingga Habakuk menyatakan, Tuhan kok seperti tidak adil seperti itu, seperti tidak
mendengarkan keluhan bangsa Israel yang teriak minta tolong. Nabi Habakuk ini menjadi bingung, Bapak Saudara, karena memang terkenal Nabi Habakuk adalah nabi bingung, ya. Habakuk bingung keadaan dunianya pada saat itu. Masa sih Tuhan yang aku sembah menindas umatnya melalui bangsa yang tidak mengenalnya? Masa sih Tuhan tinggal diam ketika umatnya menjerit akibat penindasan yang dialaminya? Masa sih Tuhan tega membiarkan umatnya menderita? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Habakuk kepada Tuhan. Mungkin sama dengan kita di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita melontarkan betapa banyaknya pergumulan, keluhan kita di hadapan Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menandakan bagaimana keadilan Tuhan, di manakah Tuhan pada saat kondisi masalah yang aku alami hari-hari ini. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan mau sampai kapan corona ini tetap ada di muka bumi ini? Suami, istri, anak kita atau orang tua kita kehilangan pekerjaan, perekonomian menjadi semakin sulit karena pemasukan sedikit tetapi pengeluaran kita semakin banyak, Bapak Ibu Saudara. Mau kemana-mana juga tidak aman, harus pakai masker, bahkan hubungan kita dengan antar sesama itu menjadi renggang karena kita harus menerapkan sosial atau physical distancing itu. Sehingga bahkan dampak yang terjadi yang kita alami adalah seperti ini, ibadah harus online, itu sungguh tidak nyaman. Ada banyak dampak-dampak yang diberikan oleh pandemi corona ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah itu juga merasakan ada banyak pergumulan, masalah yang kita alami masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika firman Tuhan menyaksikan Habakuk yang bingung mempertanyakan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menjawab Habakuk. Pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Penglihatan itu adalah janji Tuhan, ya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Nantikanlah janji itu, kata Tuhan. Janji akan kesetiaan Tuhan, janji akan keadilan Tuhan, janji akan pertolongan Tuhan, itu pasti. Kalaupun itu berlambat-lambat, firman Tuhan mengatakan nantikanlah itu. Ya, karena itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Firman Tuhan kepada Nabi Habakuk mengingatkan bahwa tetaplah hidup oleh imanmu, tetaplah hidup oleh percayamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa sesungguhnya iman itu lebih dari sekedar ucapan kita, ya, ucapan kepercayaan. Terlebih pagi ini kita mau belajar sebagai jemaat Tuhan, kita harus hidup oleh iman. Sekali lagi saya akan katakan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus hidup oleh iman. Lalu, bagaimanakah ciri seorang percaya yang hidup oleh iman itu? Nah, pagi ini kita mau belajar salah satu ciri seseorang percaya yang hidup oleh iman. Kita belajar Nabi Habakuk. Bapak Ibu Saudara, 3 ayat yang di awal tadi kita baca itu merupakan iman Habakuk. Apa iman Habakuk yang Habakuk hidupi? Habakuk bisa mengatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, sekalipun masih ada corona, sekalipun aku harus menderita, sekalipun aku masih harus mengalami kekecewaan. Ini yang dikatakan iman daripada Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Habakuk memilih untuk bersorak-sorak. Ia menghidupi imannya. Imannya seperti apa? Dia hidup dengan bersukacita. Dia hidup dengan
banyak ucapan syukur kepada Allah. Meskipun ada banyak hal yang dialami, banyak pergumulan yang dialami oleh Habakuk, tetapi Habakuk memilih untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara, seharusnya di dalam segala kondisi kehidupan kita harus mengawali dan mengakhiri kehidupan kita itu dengan ucapan syukur. Karena apa? Nabi Habakuk memberikan dua alasan mengapa dia bersorak-sorak, mengapa dia beria-ria di dalam Tuhan. Yang pertama ada di ayat 18b. Karena Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk mengatakan satu kebenaran yang kekal ini. Tuhan adalah keselamatanku, kata Habakuk. Bapak Ibu Saudara, bukankah kebenaran ini juga ada atas kehidupan kita? Kita sudah punya kebenaran kekal, yaitu Tuhan adalah keselamatan kita. Amin. Jikalau demikian, firman Tuhan mengatakan apalagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Meskipun kita dianiaya, meskipun kita kelaparan, meskipun kita mengalami penderitaan, meskipun kita mengalami kesusahan sekalipun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Itu sebabnya kebenaran ini yang dikatakan Tuhan adalah keselamatanku itu dipegang oleh Habakuk. Dia tidak lagi mengeluh, dia memilih untuk bersuka cita. Lalu apa yang membuat kita lupa untuk bersyukur, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara masih bisa bernafas, amin. Masih bisa kita menggerakkan organ tubuh kita, betul ya? Bapak Ibu Saudara coba silahkan berkedip terlebih dahulu, ya. Masih bisa bukan? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita masih ada banyak alasan untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Terlebih kebenaran ini yang menguatkan kita bahwa sekalipun aku di dalam masalah, di dalam pergumulan, aku masih tetap mengalami kasih Tuhan. Aku masih tetap menikmati pertolongan Tuhan karena Tuhan adalah keselamatanku. Alasan yang kedua, mengapa Habakuk memilih untuk bersuka cita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan? Yang kedua ada di ayat 19 bagian A. Apa yang dikatakan Habakuk? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan aslinya sesungguhnya demikian. Kekuatan Allah diletakkan di kakiku. Demikian firman Tuhan. Artinya apa? Bahwa Habakuk sadar kekuatan Tuhan itu diletakkan di kaki. Bapak Ibu Saudara, mengapa sih kekuatan Tuhan diletakkan di kaki? Seperti kaki rusa lagi dibilang seperti itu ya. Kaki rusa. Mengapa? Bapak Saudara mungkin pernah dengar tentang rusa. Rusa punya kaki yang hebat. Meskipun tinggal di belantara hutan yang sulit medannya, tetapi kakinya bisa berlari dengan kencang. Bahkan kakinya kuat untuk menendang himpitan-himpitan yang dialami oleh rusa itu. Sama seperti kekuatan yang ada pada kaki kita. Tuhan sudah meletakkan kekuatan pada kaki kita. Kaki ini kan menopang tubuh kita. Tuhan janjikan bahwa kekuatan yang Tuhan berikan pada kaki kita itu akan menolong kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh berdiri tegak meskipun ada badai pencobaan, meskipun ada banyak masalah yang kita hadapi. Kaki kita tidak akan pernah goyah karena ada Tuhan kekuatan kita. Tuhan yang memampukan kita melewati berbagai masalah yang kita hadapi. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingat khotbah minggu lalu ya, apa yang dikatakan? Masalah itu adalah hal yang biasa, betul ya? Anak kecil, orang tua, bahkan orang yang sudah sangat tua sekalipun itu punya masalah masing-masing. Nah, dengan demikian, apakah kita memilih untuk fokus kepada masalah yang kita punya? Apakah kita memilih untuk mikirin terus masalah kita itu? Kalau dipikirin terus malah nggak selesai, malah bikin kita stres, bikin kita tertekan, malah membuat kita semakin sulit, terpuruk, artinya sulit untuk bangkit. Betul ya Bapak Saudara ya. Tapi pagi hari ini kita diingatkan, ayo Bapak Saudara, kita memilih untuk bersuka cita meskipun kita masih di dalam masalah. Kita harus memilih untuk bersorak-sorak memuji Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan meskipun kita mungkin mengalami kesulitan.
Apa iman Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa? Kalau iman kita, aku memuji Tuhan, aku bersyukur di hadapan Tuhan, aku bersuka cita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu akan memampukan kita melewati berbagai masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sukacita dan gembira itu tidak ditentukan oleh keadaan sekitar kita. Betul ya? Sekali lagi saya katakan, sukacita dan gembira itu tidak ditentukan oleh keadaan sekitar kita, tetapi dari hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi mau apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau Bapak Ibu memilih untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk bersukacita di hadapan Tuhan, kekuatan Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup dengan bersyukur itu jauh lebih indah. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang adalah keselamatan dan kekuatan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bernyanyi kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam hari-hari Bapak Ibu Saudara memilih untuk bersukacita bisa dengan cara kita bernyanyi kepada Tuhan. Dengan salah satunya seperti ini. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian menyanyikan lagu Sukacita Surga. Bapak Ibu Saudara pasti tahu lagunya, ya? sukacita surga itu terus memenuhi hati kita, sehingga kekuatan Tuhan selalu kita rasakan. Amin.
Mari saya akan mengajak Bapak Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa hidup sebagai orang percaya, kami harus menghidupi iman kami. Iman yang bersukacita di hadapan-Mu, iman yang terus bersyukur kepada Engkau, sebab kami boleh mengetahui dan memiliki kebenaran bahwa Tuhan itu adalah kekuatan dan keselamatan kami. Kiranya kami dimampukan Tuhan untuk meremahkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh tetap di dalam segala masalah yang kami hadapi, kami boleh tetap kuat dan fokus kepada Engkau saja. Kami akan memilih untuk bersukacita, kami akan memilih untuk bersorak-sorai di hadapan-Mu, karena kami percaya ketika kami bersyukur kepada Engkau, ada kekuatan yang baru yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus akan terus menerjemahkan, mengingatkan firman-Mu ini kepada setiap kami semuanya, bahkan secara khusus kepada sidang jemaat-Mu yang di rumah. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.